Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip ya. itu. Maksudnya boleh, nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup itu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Harus kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Setelah kita mendengar pengakuan jujur dari anggota DPR RI bahwasanya mencari barang halal itu susah, maka mereka makan barang haram. Lalu apakah kelompok-kelompok pemakan barang haram ini ada di parpol, ada di partai politik, atau ada di sekitar presiden, bahkan di presiden sendiri? Tindakan-tindakan bangga dengan barang haram baik secara nyata disampaikan ataupun tersembunyi melalui proyek-proyek yang mereka lakukan. Hegemoni partai politik dengan anggotanya melalui praksi dan pencalonan pada saat undang-undang pemilu atau dikunci dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, itu menandakan bahwasanya kelompok-kelompok yang saya sebut dengan pemakan duit haram ini pasti sampai ke atas. Oleh karenanya, kenapa saya selalu menyatakan pembatasan transaksi tunai atau pembatasan uang kartal itu adalah kunci untuk mengusir setan. Hari ini saya mengamati juga pidato Presiden RI dalam pidato kenegaraan tersebut, dan saya berkesimpulan melihat, mencermati gestur sampai pada kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan itu masih retorika belaka. Jadi sama sekali pidato yang kita hargai tapi tanpa makna untuk kemajuan bangsa ini. Masih kegundahan yang disampaikan, masih harapan yang disampaikan pada seorang presiden adalah dapat melakukan sebuah tindakan yang nyata dengan atau tanpa partai politik sekalipun. Kalau dia beritikat baik, maka dia tentu memunculkan keberaniannya sebagai seorang presiden, bukan menyampaikan sebuah kegundahan yang hanya omon belaka. Hari ini saya akan menyampaikan puisi kemerdekaan RI, tapi saya tidak menyampaikan tentang hari kemerdekaan bangsa ini karena saya masih merasa dan melihat bahwasanya penjajahan itu masih ada oleh bangsa sendiri melalui kebijakan yang mereka lakukan, melalui keputusan yang mereka lakukan, melalui proyek-proyek yang mereka lakukan. Itu adalah pola-pola penjajahan, di mana poinnya adalah memindahkan harta rakyat ke kantong pribadi. Hari kemerdekaan setan. Manifesto 17 Agustus 2025. Agustus 17 adalah hari sakral yang selalu dirayakan bangsa ini. Agustus 17 dikenal sebagai harinya kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, itulah yang selama ini terpatri di benak kita. Akan tetapi, hari ini, di 17 Agustus, ternyata bukan hanya sebuah perayaan kemerdekaan bangsa ini yang diperingati, tapi juga Agustus 17 tahun 2025 bisa juga kita sebut sebagai hari kebangkitan setan. Karena dari gedung wakil rakyat di DPR RI bergema kebanggaan makan duit haram. Agama baru dari setan berwujud berbalut makhluk yang bernama manusia. Wahai generasi setan, haram dan halal bukanlah produk legislasi kamu. Itu adalah hukum Tuhan. Haram dan halal bukan pada kualitas dan kuantitas, tapi kepada sifat dari perbuatan itu yang disebut haram dan halal.
Setan adalah makhluk terkutuk. Setan adalah simbol kesombongan. Tugas setan memang mengajak ke jalan yang sesat. Setan sebenarnya adalah tim penguji manusia yang berakal. Sehingga apakah kita lolos dengan ujian itu? Apakah kita lolos dengan simbol atau predikat ijazah asli atau ijazah palsu sebagai makhluk? Setan itu pintar, tapi membodohi. Setan itu hebat, tapi mengakali. Setan memiliki hak prerogatif dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatif itu adalah dengan tegas secara khusus menggoda dan menyesatkan serta menjerumuskan manusia. Setan itu berkuasa terhadap orang-orang yang lemah imannya. Tapi setan lebih menggoda dan suka mendampingi para penguasa atau orang yang diberi amanah agar sifat destruktif setan menjadi lebih besar dan terasa kepada semua orang. Agustus 17 tahun ini, 2025, sepertinya setan bermetamorfosa, di antaranya lewat pernyataan wakil rakyat. Wakil rakyat yang bangga dan nikmat dengan duit haram, termaksud rakyat yang memilihnya. Jika wakil rakyat terang-terangan suka barang haram, pastilah setan ada bosnya. Bos setan yang memimpin mereka. Bos setan mencengkram lewat partai politik. Bos setan mencengkram lewat praksi dan kekuasaan absolut lewat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kelompok-kelompok setan. Di hari kemerdekaan setan, jangan kita berimajinasi bahwa setan itu ngeri seperti genderuwo, atau seperti kuntilanak, atau seperti pocong dan sundal bolong. Setan-setan ini bisa saja berdasi. Setan ini bahkan bersolek dan bergincu. Setan ini gagah, bahkan jika bicara berapi-api, seperti asal setan itu sendiri. Tapi ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kemunafikan. Setan bisa kasar, bahkan setan bisa halus bahasanya. Bahkan dapat memanipulasi ayat-ayat suci. Jika ada peringatan oleh agama, oleh ayat-ayat suci, bahwa jangan makan barang haram karena akan menjadi darah daging. Jika kita ingat, di dalam diri kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah baik, maka baiklah jasad atau diri itu. Baiklah daging itu. Dan segumpal darah itu adalah hati. Pesan itu sudah sangat jelas disampaikan. Tapi setan akan berbisik. Setan akan berbisik. Halus sekali bisikan setan. Oh, ambil saja uangnya. Ambil saja uangnya. Uang itu tidak haram. Uang itu tidak haram. Haram itu adalah makanan. Tapi jangan kamu belikan makanan. Itu kata setan. Dengan bujukan halusnya berbisik, meniup di telinga sanubari manusia.